Halo guys, kembali lagi bersama saya di ZT Movie. Apa kabar kalian semua? Pasti udah gak sabar kan menunggu lanjutan episode dari film Battle Talk to Heaven. Kali ini saya akan membahas episode yang menurut saya menarik. Tentu saja, episode ini melanjutkan episode sebelumnya. Gimana? Penasaran dong sama alur ceritanya? Mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari ZT Movie. Ingat ya guys, ini full spoiler. Lima tetua sekte racun tercengang saat Xiaoyan memblokir serangan mereka dengan begitu mudahnya. Reaksi lima tetua itu tampak sangat jelek setelah serangan mereka sia-sia. Mata mereka tajam saat menatap Xiaoyan. Ekspresi wajah dokter perkecil sangat kecewa terhadap para tetuanya. Tidak disangka-sangka, sang pengkhianat adalah para tetuanya. Kini, lima tetua tersebut bukan lagi para tetua dari sekte racun. Sekarang mereka adalah para anjing yang berkhianat pada tuannya. Kemarahan dokter perkecil pun tidak terbendung. Kemudian dia menyerang para pengkhianat tersebut hingga menyisakan beberapa tetua saja. Wajah si Buyan gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter perkecil telah membunuh para tetua itu. Salah satu pengkhianat menjelaskan kepada dokter peri kecil bahwa alasan mereka bergabung dengan sekte racun adalah karena ingin bersembunyi di dalamnya dan mencari tahu latar belakang dokter peri kecil. Awalnya, mereka ingin mencari kesempatan untuk meracuni dokter peri kecil. Tapi sayang mereka gagal karena dokter peri kecil sangat berhati-hati. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari bahwa saat ini jumlah elit Dou Huang dari sekte racun hanya tinggal beberapa saja setelah lima tetua itu berkhianat. Setelah lama beradu perbincangan, pertempuran pun terjadi. Kedua belah pihak saling beradu kekuatan. Dokter peri kecil menghadapi Shibuyan dan Xiaoyan harus menghadapi dua elit Dou Huang sekaligus yang kekuatannya sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Sedangkan Medusa harus menunggu ahli dari aula jiwa yang belum menunjukkan dirinya. Di pertempuran Xiaoyan, karena kurangnya kekuatan dan jumlah, Xiaoyan harus menggunakan 3 perubahan api misterius yang seketika membuat kekuatan dia meningkat pesat. Walaupun kekuatan tersebut hanya bersifat sementara, bagi Xiaoyan itu lebih dari cukup untuk menghabisi dua elit Dou Huang tersebut. Kemudian pertempuran pun terjadi antara Xiaoyan dan dua elit Dou Huang itu. Terlihat Xiaoyan sangat menguasai pertempuran tersebut dan berhasil membunuh salah satu elit Dou Huang itu. Meskipun Xiaoyan kalah dalam jumlah dan kekuatan, Xiaoyan memiliki hal yang luar biasa dalam dirinya, yang bahkan tidak dimiliki oleh orang lain. Setelah mengalahkan satu Dou Huang, Xiaoyan segera menyerang satu Dou Huang lainnya. Xiaoyan membentuk segel tangan dan membuka segel gunung. Kemudian meluncurkannya ke ahli Dou Huang yang dia hadapi itu, hingga membuat ahli Dou Huang itu terjatuh dan terluka parah, bahkan hampir membunuhnya. Namun, tidak sampai di situ. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiaoyan. Lalu Xiaoyan langsung membunuh ahli Dou Huang tersebut di depan mata Xie, hingga membuat Xie yang melihatnya sangat marah. Setelah dua ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiaoyan di depan mata Xie, dengan raut wajah yang sangat marah, Xie kemudian mengeluarkan kalajengking setan langit 4 sayap yang dikendalikannya untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan agak kewalahan menghadapinya. Kalajengking setan langit 4 sayap tidak memberikan Xiaoyan sedikit pun celah. Kemudian Xian muncul
dan langsung memukul kalajengking setan langit empat sayap itu hingga terpental jauh. Jian juga meminta kepada Xiaoyan untuk membiarkannya melawan hewan besar itu. Jian menghajar habis-habisan hewan besar itu, juga mempermainkannya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa melihat tingkah Jian. Di pertempuran, dokter perkecilan Shibuyan juga semakin memanas. Karena telah meremehkan dokter peri kecil, Shibuyan akhirnya sadar jika terus seperti ini, kelompok 1000 kalajengking akan kalah. Kemudian dia menyuruh Caesar untuk memanggil seseorang. Dan akhirnya, seseorang yang Xiaoyan tunggu-tunggu muncul juga. Dia merupakan orang dari Aula Jiwa yang akan membantu kelompok 1000 kalajengking. Wajah Xiaoyan terlihat sangat marah saat melihat orang dari Aula Jiwa itu muncul. Dia adalah pengawal Ti. Dengan brutalnya, pengawal Ti menghabisi 2 doang dari sekte racun menggunakan rantai penarik jiwanya. Dan kemudian dia menyerang Xiaoyan menggunakan rantainya. Xiaoyan berhasil menghindari rantai-rantai itu. Tidak lama kemudian, sosok Medusa pun keluar dan meminta Xiaoyan menyerahkan pengawal Ti kepadanya. Pertempuran pun terjadi antara Medusa dan pengawal Ti. Kembali di pertempuran dokter peri kecil dan Shibuyan. Karena telah meremehkan dokter peri kecil, Shibuyan akhirnya mengeluarkan keterampilan roh darah yang dia dapati dari Kaisar Kalajengking Setan Darah, yang membuat kekuatan Shibuyan meningkat dan merubah dirinya menjadi manusia setengah kalajengking. Dokter peri kecil akhirnya mengeluarkan tubuh racun sedihnya untuk menghadapi Shibuyan. Pertempuran pun semakin memanas. Melihat semua itu, Xiaoyan tidak tinggal diam. Kini Xiaoyan menghadapi Xie. Keduanya saling beradu kekuatan. Serangan Xiaoyan berhasil mengenai dada Xie. Sadar akan besarnya kekuatan Xiaoyan, Xie berinisiatif kabur dari pertempuran. Namun itu sia-sia. Dengan kecepatan Xiaoyan, Xie tidak bisa kabur dari Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan menggunakan tinju ledakan oktan tepat di punggung Xie. Pukulan yang sangat fatal hingga membuat Xie terbunuh. Setelah membunuh Xie, Xiaoyan dan Jian mengamati pertempuran Medusa dengan pengawal Ti. Medusa berhasil menusukkan pedangnya tepat di dada pengawal Ti. Kemudian, pengawal Ti melakukan ritual menelan jiwa. Hal yang sama dilakukan pengawal Wu saat menelan jiwa Yun San. Medusa langsung menyerang pengawal Ti dengan cepat saat dia sedang melakukan ritualnya. Serangan itu pun berhasil mengenai tas penyimpanan jiwa milik pengawal Ti, yang secara otomatis membuat para tubuh jiwa di dalam tas itu berhamburan keluar. Hal itu membuat pengawal Ti sangat marah dan langsung menyerang Medusa. Melihat kekuatan pengawal Ti meningkat, Xiaoyan segera bergegas untuk membantu Medusa dan meminta Jian untuk menjaganya. Xiaoyan membuka segel tangan dan mengalirkan bokinya untuk segel tersebut. Kali ini tampaknya segel itu agak berbeda karena mengeluarkan banyak energi untuk membentuk segelnya. Dengan usaha dan tekad yang kuat, akhirnya Xiaoyan berhasil melakukannya. Segel ini disebut dengan segel pembalik laut. Segel ini mungkin agak berbeda dengan segel sebelumnya. Segel ini tampak lebih kuat daripada segel sebelumnya. Kemudian Xiaoyan meminta Medusa untuk minggir karena Xiaoyan akan meluncurkan serangannya kepada pengawal Ti. Pengawal Ti tercengang saat melihat serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan menuju ke arahnya. Dia terkejut bahwa teknik yang dilancarkan oleh Xiaoyan merupakan teknik segel kristal, yaitu keterampilan segel dewa. Keterampilan ini berasal dari klan kuno, yang merupakan klan dari keluarga Shun-Er. Serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan secara tidak langsung mengenai pengawal Ti, yang menyebabkan pengawal Ti terluka lumayan parah, juga membuat mental pengawal Ti ciut. Kemudian pengawal Ti berinisiatif kabur dari pertempuran setelah mendapati luka yang lumayan parah dari serangan Xiaoyan.
Pengawalti juga sangat dilarang oleh petinggi Aula Jiwa jika berhadapan langsung dengan klan kuno. Dia menganggap Xiaoyan merupakan salah satu dari anggota klan kuno tersebut. Gimana? Menarik kan ceritanya? Di sini kita bisa mengetahui bahwa klan kuno merupakan klan milik keluarga Shunara. Klan itu juga merupakan salah satu klan yang ditakuti oleh Aula Jiwa. Bagi kalian yang suka dengan video ini, seperti biasa, silakan like dan subrek aja. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.